Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kakak kelas 5? Semoga sehat ya dan tetap semangat. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak makhluk hidup. Baik, sebelumnya kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, pembelajaran hari ini tentang organ gerak makhluk hidup. Jadi kita makhluk hidup ada hewan, tumbuhan, dan manusia itu salah satu cirinya adalah bergerak. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata bukan hanya manusia dan juga hewan yang bergerak, tapi ternyata tumbuhan pun bisa bergerak. Contohnya tumbuhan seperti ini. Jadi nanti tumbuhan tersebut akan membelok ke arah cahaya matahari. Itu bukti bahwa tumbuhan pun bergerak. Ya, sekarang tentang organ gerak hewan. Jadi di hewan dan manusia organ geraknya itu terdiri dari dua. Ada otot dan juga tulang atau rangka. Nah, mengapa tangan kita bisa bergerak? Itu karena ada otot yang menggerakkan tulang kita. Jadi ada otot yang menempel di tulang sehingga tulang bisa bergerak. Jadi otot disebut sebagai organ gerak aktif, sedangkan tulang disebut sebagai organ gerak pasif. Nah, otot kita ternyata terbagi menjadi tiga. Ada otot jantung, otot lurik atau rangka, dan juga otot polos. Otot jantung berarti, teman-teman bisa lihat di sini, otot jantung berarti adanya hanya ada di jantung kita atau di jantung hewan. Kemudian otot rangka itu adalah otot yang menempel pada tulang. Dan otot polos berarti otot yang terdapat di organ dalam tubuh manusia ataupun hewan. Misalnya organ pencernaan, jadi di usus kita, lambung kita itu jenisnya adalah otot polos. Ya, lanjut pembahasan mengenai tulang. Jadi tulang terbagi menjadi dua macam, ada tulang keras dan juga tulang rawat. Tulang keras berarti strukturnya lebih padat. Nah, contoh tulang keras itu tulang yang ada di lengan, misalnya lengan, kemudian kaki. Nah, untuk tulang rawan, contohnya ada di telinga kita dan juga hidung kita. Jadi kalau kalian pegang telinga atau hidung itu agak lebih lentur karena tulangnya bukan tulang keras tapi tulang rawan. Nah, gambarnya seperti ini, tulang keras dan juga tulang rawan. Kemudian kalau dari bentuknya, tulang pun terbagi menjadi 4 macam. Ada tulang pipa atau panjang, kemudian yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipih, dan yang keempat tulang tidak beraturan. Tulang pipa ada di contohnya di lengan kita juga. Jadi tulang yang panjang itu disebutnya tulang pipa. Kemudian tulang pendek ada di ruas-ruas jari. Tulang pipih itu ada di tengkorak, dan juga tulang tidak beraturan ada di tulang belakang kita. Ya, di antara tulang dan tulang yang lainnya, jadi mengapa tangan kita bergerak itu selain karena ada otot yang menggerakkan, juga ada sendi. Jadi nanti kalian juga belajar mengenai macam-macam sendi. Sendi itu letaknya di bagian yang menyambungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Contohnya di siku, kemudian ada di lutut, itu juga ada sendinya. Nah, kemudian ada hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi kalau kalian bedah hewan tersebut, nanti kalian akan lihat ada tulangnya. Nah, contoh dari hewan vertebrata itu ada pisces atau ikan-ikanan, kemudian ada amfibi, contohnya katak, kemudian ada reptil, contohnya ular dan buaya, kemudian ada aves atau semacam unggas, contohnya burung dan ayam, kemudian yang terakhir itu ada mamalia atau hewan seperti kelinci dan yang lainnya.
Nah, hewan tersebut bergerak menggunakan tulang mereka dan mereka bergeraknya sesuai dengan habitatnya. Kalau mereka di darat maka akan bergerak melompat ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk aves berarti bergeraknya menggunakan tulang yang ada di sayap. Selanjutnya ada hewan avertebrata. Avertebrata berarti lawan dari hewan vertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan avertebrata ini biasanya mereka memang bentuk tubuhnya sangat sederhana. Contoh dari hewan avertebrata adalah cacing, kemudian ada siput, ada bintang laut, kemudian ubur-ubur dan yang lainnya. Ya, untuk hewan avertebrata berarti mereka bisa bergerak dengan perut ataupun bagian tubuhnya seperti itu. Nah, teman-teman, sekian pembelajaran hari ini mengenai gerak pada makhluk hidup. Kalian bisa melihat atau membaca kembali materinya di buku tematik 5A subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.